Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang aliran behaviorisme. Di sini saya akan membahas 6 tokoh, yaitu ada Ivan Pavlov, ada William McDougall, ada Watson, ada Hall, ada Tolman, dan ada Skinner. Yang pertama itu ada Ivan Pavlov. Ia merupakan sarjana Rusia yang dilahirkan di Rajasthan pada tanggal 14 September 1849 dan meninggal di Leningrad pada tanggal 27 Februari 1936. Sebenarnya, ia bukan seorang sarjana psikologi dan ia sendiri pun tidak mau disebut sebagai ahli psikologi. Karena ia adalah seorang sarjana ilmu fal, bahkan cara berpikirnya pun cara berpikir ahli ilmu fal. Peran Pavlov dalam psikologi sangatlah penting karena studinya mengenai refleks-refleks akan merupakan dasar bagi perkembangan aliran psikologi behaviorisme. Nah, hasil penelitian Pavlov itu mengenai refleks berkondisi dan refleks tidak berkondisi. Nah, dalam eksperimen Pavlov, ia menggunakan seekor anjing sebagai binatang percobaan. Anjing itu diikat dan dioperasi pada bagian rahangnya sehingga tiap air liurnya keluar dapat ditampung dan diukur jumlahnya. Kemudian Pavlov menekan sebuah tombol dan keluarlah semangkuk makanan di hadapan anjing tersebut. Sebagai reaksi atas munculnya makanan, anjing itu mengeluarkan air liur yang dapat terlihat dengan jelas pada alat pengukur. Makanan yang keluar disebut sebagai rangsang tak berkondisi atau unconditioned stimulus. Dan air liur yang keluar setelah anjing tersebut melihat makanan disebut refleks tak berkondisi atau unconditioned reflex. Karena setiap anjing akan melakukan refleks yang sama, yaitu mengeluarkan air liur setiap melihat rangsang yang sama, yaitu makanan. Kemudian, percobaan selanjutnya, Pavlov membunyikan sebuah bel setiap kali ia hendak mengeluarkan makanan. Dengan demikian, anjing akan mendengar bel terlebih dahulu sebelum ia melihat makanan muncul di depannya. Percobaan tersebut dilakukan berulang kali dan selama itu keluarnya air liur diamati terus. Awalnya, air liur hanya keluar setelah anjing melihat makanan yang disebut refleks tak berkondisi. Tetapi lama-kelamaan air liur sudah keluar pada waktu anjing baru mendengar bel. Hal ini dinamakan refleks berkondisi atau condition reflex. Karena refleks tersebut merupakan hasil latihan yang terus-menerus dan hanya anjing yang sudah mendapat latihan itu saja yang dapat melakukannya. Bunyi bel jadinya adalah rangsang berkondisi. Kalau latihan itu diteruskan, maka pada suatu waktu keluarnya air setelah anjing mendengar bunyi bel didahului oleh sebuah lampu yang menyala. Maka lama-kelamaan air liur sudah keluar setelah anjing melihat nyala lampu walaupun ia tidak mendengar bel atau melihat makanan sesudahnya. Jadi, kesimpulan yang didapat dari percobaan ini adalah bahwa tingkah laku sebenarnya tidak lain daripada rangkaian refleks berkondisi, yaitu refleks-refleks yang terjadi setelah adanya proses conditioning, di mana refleks-refleks yang tadinya dihubungkan dengan rangsang-rangsang tak berkondisi, lama-kelamaan dihubungkan dengan rangsang berkondisi. Selanjutnya adalah William McDougall. Ia merupakan sarjana berdarah campuran Inggris dan Skotlandia. Ia meletakkan dasar-dasar bagi paham behaviorisme. Dilihat dari bukunya Body and Mind, ia membela animisme karena minatnya yang besar pada parapsikologi. Parapsikologi itu cabang psikologi mempelajari hal-hal di luar batas panca indera. Contohnya itu seperti telepati. Nah, ia berpendapat bahwa psikologi hendaknya hanya mempelajari tingkah laku yang nyata saja, kalau psikologi hendak dikatakan sebagai ilmu yang objektif. McDougall dianggap terkemuka karena karya-karyanya. Nah, antara lain, yang pertama itu ada psikologi hormik, yaitu tingkah laku selalu bertujuan, tidak hanya merupakan proses mekanis saja. Paham ini disebut pula psikologi purposif. Yang kedua, ada teori insting. Insting merupakan kecenderungan untuk bertingkah laku tertentu dalam situasi tertentu. Kecenderungan tingkah laku yang mana tidak dipelajari sebelumnya, melainkan sudah merupakan pembawaan sejak lahir. Pada manusia masih jelas nampak dalam emosi. Yang ketiga adalah sentimen. Menurutnya, sentimen merupakan sistem emosi tertentu yang timbul terhadap objek-objek tertentu. Contohnya itu, kalau kita mendengar lagu tertentu dan kita merasa sedih dan haru, maka itu adalah sentimen. Yang keempat adalah teori mengenai jiwa kelompok atau group mind. Ia berpendapat bahwa setiap orang yang mengeluarkan semacam energi, kalau dua orang lebih berkumpul, maka energi-energi itu akan saling berinteraksi dan terorganisir menjadi satu kekuatan baru yang mempengaruhi tingkah laku suatu kelompok.
Seterusnya, ada karakteristik penting dari tingkah laku. Yang pertama itu terdapat sifat kebebasan, yaitu bebas memilih arah dan tujuan. Yang kedua, ada memiliki unsur bawaan yang disebut insting. Adapun aspek insting. Yang pertama, ada aspek persepsi. Kecenderungan pada organisme yang melakukan perbuatan instingtif untuk mempersepsikan objek-objek tertentu dalam sifat-sifat tertentu. Yang kedua, ada aspek emosional. Timbullah kecenderungan emosi tertentu yang khas kalau organisme yang melakukan perbuatan instingtif melihat atau mempersepsikan suatu objek tertentu. Selanjutnya, ada John Watson. Sebelumnya, Watson belajar filsafat dan mendapat gelar PhD pada tahun 1903 untuk suatu disertasi berjudul Animal Education. Setelah itu, ia sibuk dengan penyelidikan tentang psikologi hewan. Ia juga menjadi profesor psikologi, eksperimen, dan psikologi komparatif atau perbandingan. Watson merupakan pendiri behaviorisme di Amerika Serikat dan memiliki karya penting, yaitu Psychology as the Behaviorist Views It. Karya-karyanya mempunyai pengaruh besar terhadap psikologi tradisional yang waktu itu sangat mementingkan kesadaran. Dia juga disebut sebagai naive behaviorist, karena ia berpendapat bahwa psikologi haruslah menjadi ilmu yang objektif. Karena itu, ia tidak mengakui adanya kesadaran yang hanya didapat diteliti melalui metode introspeksi karena metode tersebut tidak objektif dan ilmiah. Ada tingkah laku yang nyata dan ada tingkah laku yang tidak nyata. Makan, menulis, berjalan merupakan tingkah laku yang nyata yang disebut overt behavior. Tingkah laku yang tidak nyata seperti berpikir dan beremosi ini disebut sebagai covert behavior. Ia menekankan pentingnya pendidikan dalam perkembangan tingkah laku. Ia percaya bahwa dengan memberikan proses conditioning tertentu dalam proses pendidikan, ia bisa membuat seorang anak mempunyai sifat-sifat tertentu. Tokoh selanjutnya adalah Edwin Hall. Ia memiliki peran penting karena memberikan landasan-landasan filsafat pada ajaran-ajaran Watson yang naif, sehingga behaviorisme menjadi lebih dapat diterima dan menjadi lebih logis. Ia mengatakan bahwa makna dari ajaran Watson adalah bahwa tingkah laku adalah satu-satunya kunci untuk menerangkan jiwa. Tetapi, menurut Hall, tingkah laku memiliki tujuan bukan sekedar rangkaian refleks belaka. Menurut Hall, manusia adalah dinamis, karena tujuan tingkah laku manusia dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Hal ini menimbulkan konsep psikodinamik yang memberikan sumbangan besar pada timbulnya psikoanalisa dari Freud dan aliran psikodinamik dari Kurt Lewin. Nah, selanjutnya adalah Edwin Tolman. Dia melanjutkan ajaran Hall dan McDougall dengan mengemukakan konsep psikologi purposif dalam behaviorisme. Ia mengatakan bahwa tingkah laku secara keseluruhan disebut tingkah laku molar. Tingkah laku molar terdiri dari tingkah laku yang lebih kecil disebut tingkah laku molekular. Nah, contoh dari tingkah laku molar adalah perilaku makan. Sedangkan gerakan-gerakan angkat sendok, mengambil makanan, dan menyuapkannya ke dalam mulut adalah tingkah laku molekular. Adapun behaviorisme operasional dari Tolman. Jadi, rumus yang ini, B itu behavior atau tingkah laku, yang F berarti fungsi, S berarti situasi, dan A berarti antecedent, yaitu hal-hal yang mendahului suatu situasi. Jadi, tingkah laku merupakan fungsi dari situasi dan hal-hal yang mendahului situasi tersebut. Nah, selanjutnya adalah Skinner. Skinner sendiri kurang sependapat dengan Tolman mengenai perumusan tingkah lakunya. Menurutnya, A adalah faktor yang sangat bervariasi dan sukar ditetapkan secara pasti. Nah, menurut Skinner, suatu tingkah laku atau respons tertentu akan timbul sebagai reaksi terhadap suatu stimulus tertentu. Teori ini dikenal dengan nama teori SR dari Skinner. Nah, Skinner menggunakan tikus sebagai hewan percobaannya. Tikus-tikus tersebut melakukan sesuatu untuk mengubah situasi, untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk memuaskan dirinya. Karena itu, respons berkondisi dalam percobaan Skinner disebut sebagai respon operan atau tingkah laku operan. Sedangkan stimulus berkondisinya disebut stimulus operan. Seekor tikus dimasukkan ke dalam kotak percobaan yang terdapat sebuah alat penekan untuk memperoleh makanan pada saat tikus menekan tombolnya. Perbuatan menekan alat ini disebut tingkah laku operan, karena tikus itu dibuat sengaja untuk menekan tombol agar mengubah situasi.
dari yang tidak ada makanan lalu menjadi ada makanan dalam kotak, sebagai reward untuk dirinya sendiri berupa imbalan. Selanjutnya, saya akan membahas teori konvergensi. Nah, di sini tokoh konvergensi adalah William Louis Stern. Stern merupakan salah satu pelopor dari psikologi modern dan peran utamanya terletak dalam kemampuannya untuk menyatukan teori-teori yang saling bertentangan untuk menerangkan tingkah laku. Menurutnya, setiap teori memiliki kekuatannya masing-masing yang mengandung kebenaran untuk menerangkan gejala-gejala tertentu. William Stern mendefinisikan psikologi sebagai psikologi adalah ilmu tentang individu yang mengalami atau menghayati dan individu yang mampu mengalami atau menghayati. Dengan definisi tersebut, ia menjembatani teori-teori dari aliran nativisme dan empirisme. Individu yang mengalami atau menghayati adalah objek dari empirisme, sedangkan individu yang berkemampuan untuk mengalami atau menghayati adalah pandangan dari nativisme. Hubungan itu dikatakan oleh Stern terletak dalam penghayatan, karena jiwa mengalami atau menghayati sesuatu selalu melalui badan dan sebaliknya. Stern juga mencoba menyatukan antara teori elementisme dan teori totalitas. Paham Stern yang selalu mencoba menyatukan paham-paham yang berlawanan disebut sebagai paham konvergensi. Stern dianggap sebagai tokoh psikologi yang diamalkan atau applied psychology karena Stern merupakan orang yang sangat produktif dan memiliki karya-karya yang tidak terbatas dalam salah satu cabang psikologi saja, melainkan sangat luas. Nah, salah satu penemuannya yang sangat penting adalah tentang konsep IQ atau taraf kecerdasan. Dasar teori dari konsep IQ adalah adanya perbedaan pada tiap-tiap orang dalam hal tingkat kecerdasannya. Dengan demikian, Stern adalah penganut paham psikologi diferensial. Untuk mengukur tingkat kecerdasan pada tiap orang, ia mengemukakan istilah IQ. Stern adalah orang pertama yang mengemukakan istilah yang sampai sekarang masih dipakai, baik dalam dunia psikologi, pendidikan, ataupun dalam masyarakat umum. Stern sendiri memiliki rumus IQ, yaitu IQ sama dengan MA per CA dikali 100. Nah, MA itu adalah mental age, sedangkan yang CA adalah calendar age. Seorang yang bertaraf kecerdasan rata-rata atau normal memiliki usia mental yang sama atau mendekati usia kalender. Jika seorang yang berusia mental 10 tahun, sedangkan usia kalendernya juga 10, maka IQ-nya adalah 10 per 10 dikali 100. Stern juga memiliki karya lain dalam bidang psikologi perkembangan dan psikologi kejuruan dan perusahaan. Bahkan, dalam salah satu karyanya yang berjudul Sumbangan Terhadap Psikologi Kesaksian, Stern telah mengemukakan tentang psikologi forensik, namun sayangnya sampai sekarang belum berkembang dengan baik. Saya di sini ingin menjelaskan materi terkait aliran psikologi Gestalt. Psikologi ini menekankan pada kritik dan penguraian kesadaran ke dalam elemen-elemen yang dilakukan, serta mengakui adanya unsur kesadaran itu sendiri dalam bentuk yang utuh dan menggunakan fenomena sebagai data terbesar. Hipotesis psikologi Gestalt. 1. Sebagai manusia, kita tidak hanya merespon lingkungan, tetapi juga bertransaksi dengan lingkungan. Yang kedua, lingkungan yang dimaksud tidak terbatas pada objek-objek fisik saja, tapi juga meliputi hasil interaksi antara medan persepsi dan objek fisik tersebut. Yang ketiga, relasi antara pengalaman sadar dan aktivitas otak bersifat isomorfik, yang berarti sama dan morfik berarti bentuk. Jadi, isomorfik menunjukkan pada adanya kemiripan antara pola aktivitas otak dan pola pengalaman sadar. Yang keempat, prinsip Gestalt dikendalikan oleh prinsip-prinsip pengorganisasian persepsi. Terdapat prinsip-prinsip pada psikologi Gestalt. Yang pertama, figure ground, yaitu ketika mempersepsi suatu stimulus, bidang persepsi kita akan terbagi menjadi dua, yaitu figur dan ground. Figur merupakan bagian yang jelas dan menjadi pusat perhatian, sedangkan ground bagian yang kabur tidak terlalu terlihat. Yang kedua, principle of continuity,
yaitu ketika mempersepsi suatu stimulus tidak dalam bentuk titik-titik yang terpisah, tapi dalam suatu konfigurasi tertentu. Yang ketiga, principle of proximity, yaitu kita akan mempersepsi dua stimulus yang berdekatan sebagai satu kelompok. Yang keempat, principle of inclusiveness, yaitu kecenderungan mempersepsi stimulus yang paling besar dibanding yang lebih kecil. Yang kelima, principle of similarity, yaitu kecenderungan mempersepsi dua stimulus yang memiliki ciri yang sama sebagai satu kelompok. Yang terakhir, principle of closure, yaitu principle of closure, yaitu kecenderungan akan mempersepsi gambar yang belum selesai seperti sudah selesai. Terdapat tokoh-tokoh terkenal dari aliran psikologi Gestalt, yaitu Max Wedermer. Ia sering dianggap sebagai pendiri psikologi Gestalt. Wedermer meneliti kesadaran bahwa seseorang melihat lingkungannya secara menyeluruh dengan mengemukakan hasil eksperimennya dengan menggunakan alat yang disebut stroboskop, yaitu alat yang berbentuk kotak yang diberi alat untuk melihat ke dalam kotak itu. Di dalam kotak terdapat gambar dua buah garis yang melintang dan yang lain tegak. Namun, kedua gambar ini tidak terlihat sekaligus melainkan bergantian, yang memunculkan sebuah gerak yang disebut gerak stroboskopik. Gerak ini tidak diterangkan dengan teori strukturalisme dan elementisme, tetapi hanya dapat diterangkan dengan teori Gestalt. Garis-garis di dalam kotak tersebut disebut persepsi holistik, karena garis itu tidak dilihat secara tersendiri, tetapi dalam hubungan satu dengan yang lain. Selain itu, Wedermer juga mengemukakan hukum-hukum Gestalt untuk pertama kalinya, yaitu yang pertama, hukum kedekatan. Hukum kedekatan ini terkait dengan hal-hal yang saling berdekatan dalam waktu atau tempat yang cenderung dianggap sebagai totalitas. Yang kedua, hukum ketertutupan. Hukum ketertutupan ini terkait dengan hal-hal yang cenderung menutup akan membentuk kesan yang totalitas tersendiri. Yang ketiga, hukum kesamaan. Hukum kesamaan ini terkait dengan hal-hal yang mirip satu sama lain, cenderung kita persepsikan sebagai suatu kelompok atau suatu totalitas. Wolfgang Kohler, ia juga merupakan tokoh psikologi Gestalt. Karya Kohler yang terkenal adalah menyelidiki mengenai tingkah laku kecerdasan pada hewan. Yang utamanya adalah simpanse. Kohler membuat eksperimen dengan kera untuk membuktikan bahwa pada kera juga terdapat pemahaman. Dengan cara ia memasukkan seekor kera ke dalam kandang, lalu tak jauh dari kandang diletakkanlah sebuah pisang. Dan ia letakkan sebuah tongkat yang panjangnya dapat mencapai pisang tersebut. Ternyata, kera dapat menggapai pisang tersebut dengan tongkat, dan ini membuktikan bahwa kera teori asosiasi, terutama hukum kontiguasinya, tidaklah benar. Kurt Kofa, ia menciptakan penyajian yang sistematis dan pengamalan dari prinsip-prinsip Gestalt dalam rangkaian gejala psikologi, dari mulai persepsi, belajar, mengingat, sampai kepada psikologi belajar dan psikologi sosial. Ia juga mengembangkan psikologi Gestalt kepada anak-anak karena ia percaya bahwa proses perkembangan pada hakikatnya adalah interaksi antara kondisi-kondisi internal dan eksternal. Selain itu, ia juga memunculkan teori Kofa tentang belajar yang didasarkan pada anggapan bahwa belajar sebagaimana tingkah laku lainnya. Beberapa teori Kofa tentang belajar, yang pertama, salah satu faktor yang penting dalam belajar adalah jejak ingatan, yaitu pengalaman-pengalaman yang membekas pada tempat tertentu di otak. Yang kedua, perubahan-perubahan yang terjadi pada ingatan bersamaan dengan jalannya waktu tidak melemahkan jejak ingatan itu, melainkan hanya menyebabkan perubahan jejak. Yang ketiga, memperbanyak latihan-latihan yang akan memperkuat jejak ingatan. Selanjutnya ada aliran psikologi kognitif. Di sini aku bakal ngejelasin sedikit tentang pengertian psikologi kognitif. Psikologi kognitif adalah studi tentang bagaimana orang mempersepsikan belajar, mengingat, dan berpikir tentang suatu informasi.
Selanjutnya kita masuk ke sejarah psikologi kognitif. Psikologi kognitif lahir pada tanggal 11 September 1956 pada saat diadakan simposius di Massachusetts Institute of Technology. Lahir psikologi kognitif menjadi populer karena para psikolog semakin kecewa dengan pandangan behaviorisme yang lebih mendominasi pada psikologi Amerika, di mana manusia dianggap sebagai robot. Teori psikologi kognitif menurut Jean Piaget. Jean Piaget menekankan bagaimana anak-anak memahami konsep-konsep seperti misalnya penansi objek. Perkembangan kognitif menurut Piaget adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada adaptasi atau penyesuaian diri individu dengan lingkungan. Yang kedua, ada asimilasi atau merubah lingkungan agar diri sesuai. Dan yang ketiga, ada akomodasi atau berubah diri agar sesuai dengan lingkungan. Dan yang terakhir, ada organisasi. Hubungan psikologi kognitif dengan ilmu lainnya. Pada masa kini, ilmu kognitif sangat menekankan bidang-bidang interdisipliner sebagai berikut, seperti ilmu komputer, filsafat, psikologi, neuroscience, linguistik, dan antropologi. Selanjutnya ada aplikasi psikologi kognitif dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada ilmu komputer, yakni kecerdasan komputer untuk menandingi kecerdasan manusia. Yang kedua, ada bidang komunikasi, karena dalam komunikasi terdapat perhatian dan atensi. Yang ketiga, ada bidang bahasa modern atau psikologi linguistik, yakni kemampuan berbahasa dan perkembangan bahasa. Yang keempat, ada bidang seni. Kelima, ada bidang politik. Dan yang keenam, ada bidang ekonomi. Dan yang terakhir, bidang kedokteran. Perbedaan psikologi kognitif dan aliran lainnya. Yang pertama, menurut perspektif behavioristik, menekankan perilaku yang dapat diamati atau stimulus selanjutnya melalui respon. Yang kedua, ada perspektif psikoanalitik, menekankan emosi-emosi yang tidak disadari, menganalisis pengalaman-pengalaman lintas waktu. Yang ketiga, ada perspektif humanistik yang menekankan pertumbuhan pribadi dan hubungan antar pribadi atau hubungan dengan orang lain dan sosial. Selanjutnya ada tokoh-tokoh psikologi kognitif. Yang pertama, George Miller. George Armitage Miller adalah seorang psikolog yang berasal dari Amerika Serikat. Ia merupakan salah satu pendiri psikologi kognitif dan ilmu kognitif, serta berkontribusi pada kelahiran psikolinguistik dan studi komunikasi manusia. Tokoh yang kedua adalah Ulrich Neger, adalah seorang psikologi Jerman Amerika yang membantu memicu revolusi kognitif. Beliau disebut sebagai Father of Cognitive Psychology karena ia mempresentasikan teori kognitif terpadu pertama pada tahun 1967. Penelitian beliau berpusat pada perspektif, memori, pembelajaran, dan kecerdasan manusia, dan menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk mendorong psikologi ke arah yang benar. Tokoh ketiga ada Leon Festinger. Pemikiran Festinger yang paling terkenal adalah Social Comparison Theory atau SCT, dan Cognitive Dissonance Theory atau CDT. Kedua teori ini termasuk teori yang banyak digunakan dalam menjelaskan perilaku manusia dalam konteks sosial. Dalam artikel yang berjudul A Theory Social Comparison Process, Festinger menyebutkan beberapa upaya yang mungkin dilakukan untuk mengatasi disonansi kognitif tersebut, seperti mengubah pendapat, perilaku, informasi yang dimiliki, dan mengubah persepsi. Dan tokoh terakhir ada Earl Temkinbeck, adalah seorang psikiater Amerika Serikat dan profesor emeritus di Departemen Psikiater University Pennsylvania. Ia dianggap sebagai bapak terapi kognitif karena teori yang dikemukakannya banyak dipraktikkan dalam pengobatan depresi klinis. Yang terakhir ada alasan kenapa sih kognisi perlu dipelajari. Yang pertama ada kognisi merupakan porsi terbesar dalam studi psikologi tentang manusia yang meliputi persepsi, bahasa, daya ingat, dan proses-proses mental yang lebih tinggi. Yang kedua ada kognisi memiliki pengaruh terhadap bidang psikologi lain, seperti psikologi sosial, psikologi pendidikan, psikologi perkembangan, psikologi konsumen, psikologi politik, dan psikologi interdisipliner lain. Yang ketiga, The Mind merupakan peralatan menakjubkan
Maka dengan mempelajari kognisi, kita mempelajari manual the mind tersebut seperti cara kerja, proses-proses di dalamnya. Halo semuanya, nama saya Alifa Aura Salsabila. Saya akan menjelaskan mind map mengenai aliran psikologi psikoanalis dan psikologi psikodinamika. Psikologi psikoanalis mempunyai dua konsep utama. Yang pertama yaitu perilaku dikendalikan oleh proses mental internal organisme yang beroperasi tanpa disadari oleh manusia. Yang kedua, perilaku merupakan bagian dari kepribadian yang dipengaruhi oleh motivasi saat ini maupun pengalaman masa lalu. Selain konsep, juga di dalamnya terdapat tokoh-tokoh yang penting. Yang pertama ada Franz Anton Mesmer 1734 sampai 1815 yang merupakan seorang dokter dan bukan tokoh seorang psikoanalis karena belum ada pada zamannya. Namun sangat berperan dalam psikoanalisa. Konsepnya adalah ketidaksadaran. Penemuannya adalah teknik hipnotisme sebagai teknik penyembuhan orang yang sakit dan disebut dengan metode mesmerisme. Teorinya adalah animal magnetism. Ia mengatakan di dalam dirinya mengandung daya penyembuh magnetis yang dapat disalurkan melalui sebatang besi dan ditularkan ke pasien. Yang kedua, Jean Martin Charcot 1825 sampai 1893 adalah seorang dokter di rumah sakit Paris dan menjadi profesor di Akademi Kedokteran di Paris pada tahun 1873. Ia juga merupakan guru Sigmund Freud. Penemuannya adalah teknik hipnos dan sugesti mental untuk menyembuhkan pasien psikoneuritis, khususnya penderita histeria. Konsepnya yaitu memunculkan masalah atau peristiwa traumatis ke dalam alam kesadaran sehingga bisa diselesaikan oleh terapis dan pasien. Tokoh yang ketiga ada Pierre Janet yaitu 1859 sampai 1947, merupakan seorang filosof dan dokter yang belajar filsafat dan ilmu kedokteran di Universitas Paris tahun 1889. Ia juga merupakan murid dari Charcot yang mendapat gelar doktor dalam filsafat dengan tesisnya tentang psikologi dari aktivitas otomatis. Teorinya yaitu teori strata tentang kepribadian yang terdiri dari kecenderungan yang tersusun secara hierarkis, dari yang paling rendah atau refleks sampai yang paling tinggi atau akal. Untuk menjalankan kecenderungan dapat berasal dari sumber fisiologis, psikologis, dan keturunan. Energi ini penyebab kecenderungan berubah menjadi tingkah laku. Tokoh yang keempat ada Sigmund Freud tahun 1856 sampai 1939. Ia merupakan tokoh pendiri psikoanalisa atau aliran psikologi dalam. Metodenya ada dua, yang pertama sugesti, namun tidak menghasilkan hasil yang maksimal. Yang kedua ada asosiasi bebas dan analisis mimpi. Dianggap mampu membuka gerbang ketidaksadaran manusia yang dapat mengungkapkan konflik-konflik yang terjadi dan ditekan ke dalam ketidaksadaran. Struktur kepribadiannya ada tiga, yaitu ID, ego, dan superego. ID atau sistem dasar kepribadian yang merupakan sumber daripada segala dorongan instingtif, khususnya seks dan agresi. Fungsinya adalah penyedia dan penyalur energi bagi ketiga sistem kepribadian. Ego merupakan aspek psikologis yang timbul karena kebutuhan individu untuk berhubungan dengan dunia realita. Fungsi ego merupakan sebagai pengarah kepada dunia objek dari kenyataan dan menjalankan fungsinya berdasar prinsip kenyataan atau reality principle. Superego merupakan subsistem yang berfungsi sebagai kontrol internal yang terdiri dari kata hati. Fungsi superego itu sebagai pengendali atau pembatas dari dunia luar, mengarahkan ego pada tujuan-tujuan yang sesuai dengan moral daripada kenyataan, dan mendorong individu
pada kesempurnaan. Ketiganya berkaitan satu sama lain dan memunculkan perilaku-perilaku yang memunculkan karakter seorang individu. Lalu ada dinamika kepribadian. Makanan yang dimakan manusia menghasilkan energi. Energi tersebut terbagi menjadi dua, yaitu energi fisik untuk aktivitas fisik dan energi psikis untuk aktivitas psikis. Energi psikis berasal dari transformasi energi fisik yang diolah oleh ID. Mekanisme pertahanan diri. Kecemasan terjadi karena adanya pertentangan antara ID dan superego. Lalu muncullah ego untuk melakukan mekanisme pertahanan diri untuk mengurangi kecemasan pada individu. Perkembangan psikoseksual. Selama perkembangan kehidupan manusia terdorong untuk memuaskan dorongan dasar atau basic drive. Terdapat area-area pada tubuh yang digunakan untuk memuaskan dorongan dasar tersebut. Selama perkembangan kehidupan manusia, area pemuasan kebutuhan dasar tersebut mengalami perubahan posisi atau letak yang disebut dengan perkembangan psikoseksual. Tokoh yang kelima yaitu Carl Gustav Jung 1857 sampai 1961 adalah seorang psikiater dianggap sebagai penerus Freud dan memisahkan diri dari Freud karena ketidaksesuaian pandangan. Struktur kepribadian ada kepribadian, yaitu ego melahirkan perasaan identitas dan kontinuitas seseorang bagi subjek dipandang sebagai kesadaran. Lalu ada ketidaksadaran pribadi yang merupakan daerah yang berdekatan dengan ego, terdiri dari pengalaman pernah disadari tetapi kemudian direpresi, dilupakan atau terabaikan, juga pengalaman-pengalaman lemah untuk menciptakan yang sadar pada subjek. Ketiga, ketidaksadaran kolektif, berisi ingatan hal-hal yang diwariskan dari masa lampau leluhur seseorang dan merupakan bagian yang terlepas dari segi pribadi dalam kehidupan seseorang. Tokoh yang keenam yaitu Alfred Adler 1870-1937 merupakan mengikut setia Freud. Namun tahun 1907 Freud menyingkirkan Adler karena menulis kertas kerja berjudul Organ Inferiority. Dalam kertas kerja itu, ia mengatakan manusia pada dasarnya mempunyai kelemahan organis. Kelemahan organis itu mendorong manusia untuk mengadakan kompensasi dan inilah yang mendasari tingkah laku manusia. Sekian penjelasan dari mind map psikologi psikoanalis. Selanjutnya penjelasan mind map mengenai psikologi psikodinamika. Selanjutnya, materi psikologi psikodinamika mempunyai teori yang menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian yang mengasumsikan kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis. Pada umumnya terjadi pada anak usia dini. Selain itu juga ada unsur-unsur di dalamnya seperti motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal. Adapun asumsi yang terbagi menjadi dua, yaitu manusia bagian dari sistem energi dan manusia bagian dari dunia binatang. Kunci utama yaitu mengenali semua sumber terjadinya perilaku, baik itu dorongan yang disadari maupun yang tidak disadari. Adapun tokoh yang berperan penting dalam psikologi psikodinamika yaitu Sigmund Freud. Sekian mengenai penjelasan dari mind map psikologi psikoanalis dan psikodinamika. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan materi terkait aliran psikologi humanistik. Psikologi humanistik. Psikologi humanistik merupakan perkembangan dan kritik terhadap aliran-aliran behaviorisme dan psikodinamika yang menekankan pada kualitas-kualitas positif seseorang. Kualitas-kualitas positif seseorang ini seperti cinta, kreativitas, pertumbuhan, aktualisasi diri, kebutuhan rasa humor, makna, kebencian, agresivitas, kemandirian, dan sebagainya. Perspektif humanistik berpendapat bahwa tidak hanya sekedar responsi ataupun didorong oleh masa lalu, namun bersifat unik. Terdapat 3 perspektif pada psikologi humanistik. Yang pertama, pandangan fenomenologis, yaitu perilaku perlu dipahami sebagai pengalaman subjektif individu.
yaitu bagaimana individu memahami dunia yang akan menentukan perilakunya. Teori ini menganggap penting pengalaman subjektif seseorang. Pengalaman subjektif ini harus dapat dipahami dengan baik jika ingin memahami individu atau seseorang. Hal ini memiliki perbedaan dengan pandangan behaviorisme maupun psikoanalisis yang menganggap pengalaman subjektif merupakan hal yang tidak ilmiah, dan menurut psikoanalisis menganggap bahwa perilaku manusia yang dikendalikan oleh kekuatan yang tidak disadarinya. Yang kedua, kapasitas untuk memilih. Manusia dapat memilih berperilaku berdasarkan pemahamannya mengenai dunia, menyanggah konsep determinisme yang berpendapat bahwa manusia ditentukan oleh masa lalu atau lingkungan. Manusia memiliki kebebasan untuk berperilaku dan tidak dibatasi oleh pengalaman masa lalu atau batasan dari lingkungan yang ada. Berdasarkan pengukuran subjektif terhadap lingkungan yang dihadapinya, manusia bisa memilih dan juga mengambil keputusan mengenai apa perilaku yang terbaik yang harus dilakukan oleh individu atau seorang tersebut. Pandangan ini jelas sangat berbeda dengan behaviorisme dan juga psikoanalisis. Yang ketiga, peran arti. Manusia meletakkan arti, nilai, tujuan pada perilakunya. Psikologi humanistik mengakui bahwa pengatuh makna berharap pada perilaku manusia. Makna yang bersumber dari nilai-nilai yang diyakini seseorang dan dianggap mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilakunya. Terdapat tokoh-tokoh terkenal dari psikologi humanistik. Yang pertama ada Abraham Maslow. Ia berpendapat bahwa mesti ada pintu masuk di mana kita bisa mempelajari semua manusia dari sudut pandang yang sama. Tentu harus ada ideologi yang tidak kelompok-kelompok atau aliran-aliran. Harus ada ideologi yang dapat diterima oleh orang-orang. Ideologi ini dinamakan metamotivasi, yang artinya kebutuhan yang tertinggi yang melebihi kebutuhan-kebutuhan lain pada umumnya. Ia juga mengembangkan teori hierarki kebutuhan. Teori ini mengatakan bahwa ada 5 macam kebutuhan manusia yang berjenjang ke atas seperti spiral yang makin melebar ke atas. Kebutuhan yang bersifat fisiologik, yaitu kebutuhan akan udara, makanan, minuman, dan sebagainya, atau kebutuhan dasar. Kebutuhan jaminan keamanan, seperti perlindungan, situasi, bebas dari rasa takut, dan cemas, dan sebagainya. Karena ada kebutuhan inilah, maka manusia membuat peraturan undang-undang, mengembangkan sistem kepercayaan, dan sebagainya. Kebutuhan untuk dimiliki dan dicintai. Kebutuhan akan harga diri, yaitu kebutuhan akan kekuatan, percaya diri, kemandirian, dan kompetensi. Kebutuhan di mana ini tersusun secara hierarki, saling mengisi, namun jika tidak terpenuhi akan terjadi metapatologi. Selain itu, ia juga berpendapat bahwa manusia memiliki dorongan internal untuk mengembangkan aktualisasi pada dirinya. Terdapat aspek yang menjadi dasar aktualisasi diri pada seseorang, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kreativitas. Ini merupakan sebuah sikap yang diharapkan ada di orang yang beraktualisasi diri. Sifat dari kreatif ini juga hampir mempunyai arti yang sama dengan suatu kesehatan. Aktualisasi diri serta juga sifat manusiawi yang penuh. Sifat-sifat yang dihubungkan dengan kreativitas ini diantaranya fleksibilitas, spontanitas, keberanian, berani membuat kesalahan, keterbukaan, dan kerendahan hati. Yang kedua ada moralitas. Ini merupakan suatu kemampuan manusia melihat hidup itu lebih jernih, melihat hidup apa adanya dan juga bukan menurut keinginan. Yang ketiga ada penerimaan diri. Banyak kualitas pribadi yang bisa atau dapat dirasakan di permukaan yang kelihatan bervariasi, serta tidak berhubungan. Setelah itu bisa dipahami yakni sebagai manifestasi atau turunan dari sikap yang lebih mendasar. Yang keempat ada spontanitas. Aktualisasi diri manusia tersebut dapat atau bisa digambarkan yakni sebagai relatif spontan pada perilaku serta jauh lebih spontan daripada di kehidupan batin, pikiran, impuls, serta lain sebagainya. Yang kelima ada pemecahan masalah. Ini ialah individu tersebut kemudian akan lebih menghargai keberadaan orang lain di dalam lingkungannya dengan beberapa pengecualian, atau bisa dikatakan bahwa biasanya objek itu bersangkutan dengan isu-isu dasar serta juga pertanyaan dari jenis yang telah atau sudah dipelajari dengan secara filosof atau etika.
Dan menurut motivasi ini berawal dari tanggapan bahwa manusia dan pada dasarnya adalah baik atau setidaknya netral bukan jahat. Semua ini pada hakikatnya baik dan harus dikembangkan ke arah yang makin baik dalam paradigma ini. Maslow berpendapat bahwa manusia yang sehat jiwanya adalah manusia yang mengembangkan dirinya sendiri berdasarkan kekuatan dari dalam diri. Sedangkan manusia yang terganggu jiwanya, yang antisosial, yang jahat adalah orang yang terlambat berkembang dirinya. Carl Rogers, ia mengembangkan banyak konsep dan teori untuk kegiatan konseling. Teori yang dikemukakan adalah self-teori, teori yang berpusat pada pengalaman subjektif individu. Teori ini berpendapat bahwa diri terbagi ke dalam actual self, ideal self. Antara ideal dan actual self terdapat hubungan, congruence, dan incongruence. Selain itu, Rogers juga mengembangkan konsep client-centered therapy. Teknik psikoterapi Rogers dikenal sebagai psikoterapi non-direktif. Istilah klien digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan yang sejajar antara terapis dengan yang diterapi, dan bahwa yang diterapi adalah orang sehat, orang punya wawasan, bukan orang sakit. Konsep terapi Rogers menggunakan konsep terbuka pada kliennya, melalui hubungan saling menerima dan melalui upaya bersama antara klien dengan terapis untuk menggali semua pengalaman dan perasaan klien agar tercapainya keseimbangan. Karena menurut Rogers, kesenjangan yang sesungguhnya antara konsep diri dan realistis inilah yang menyebabkan gangguan kejiwaan pada klien. Frankl merupakan survivor dari kamp konsentrasi Nazi. Ia mengembangkan teori dari pengalamannya di kamp konsentrasi Nazi. Frankl menolak determinisme. Menurut Frankl, manusia menentukan dirinya sendiri. Meskipun manusia tidak dapat lepas dari lingkungan, namun ia bisa menentukan apa yang akan dilakukan atau sikap yang dipilih. Teori Frankl menekankan pada meaning yang hanya dapat ditentukan dari individu itu sendiri. Untuk menentukan makna penting untuk fokus pada here and now daripada masa lalu. Frankl mengembangkan logoterapi, yaitu motivasi utama manusia adalah menemukan makna dalam hidupnya. Manusia membutuhkan ketegangan untuk menjadi diri yang terbaik. Neurosis timbul karena adanya frustasi eksistensial. Makna hanya timbul jika kehidupan ditunjukkan untuk selain dirinya. Makna ditentukan oleh individu sendiri mengenai apa yang paling penting dalam kehidupannya. Makna dapat diciptakan melalui prestasi, attitude, transcendency, toward inevitable, and